Halo semua, selamat datang di channel Eleven Story. Baru-baru ini gue melihat postingan video dari Bang Raditya Dika yang dimana judul video tersebut adalah belakangan ini kita main game itu semakin gak asik gitu. Kayak semakin kesini game itu kok nggak seru gitu, atau semakin tua kita kok semakin males rasanya buat main game, nggak se-excited pada saat kita masih anak-anak dulu, ya kan? Nah, di sana di video tersebut Bang Radit ngejelasin bahwa ya karena temanya itu ujung-ujungnya sama gitu, polanya, patternnya bakal sama gitu. Kayak misalnya kita main game RPG ya, farming, terus lawan bos dan next level dan gitu-gitu aja gitu. Nah, terus kan ada beberapa faktor yang dijelasin sama Bang Pandu supaya kita nggak bosen gitu untuk main game, yaitu opini beliau adalah kita tuh kalau misalnya belajar dalam main game tersebut, maksudnya ini ada game nih, kita pengen mempelajari game tersebut, itu kita nggak akan bosan. Dan yang kedua, harus ada komunitas atau temen buat main. Itu benar banget gitu, karena game yang lama gua mainin itu bukan game-game yang single player, tapi yang online, game online kayak Mobile Legend, AoV gitu-gitulah, yang MOBA lah, Dota, karena gue pemain MOBA ya. Kalau misalnya FPS atau Battle Royale gue kurang bisa. Nah, game-game kayak gitu tuh yang kita mainnya nggak bosan-bosan karena ada temen, terus kita ngelawan orang yang beda-beda setiap harinya dengan kemampuan yang berbeda-beda, kadang kita menang, kadang kita kalah. Itu yang bikin kita nggak bosen. Tapi beberapa waktu belakangan ini gue dan teman-teman udah nggak mainin lagi Mobile Legend. Ya mungkin ada beberapa, tapi diri gue sendiri udah mutusin untuk ya udahlah uninstall aja gamenya. Udah gue uninstall juga Mobile Legend, dan justru ada game yang belakangan ini gue betah banget mainin. Ya ini bukan game online tapi game single player gitu, dan game jadul juga, yaitu PES 2013, yang dimana ya gue adik adik banget dalam memainkan game ini sampai berjam-jam. Gue main Master League ya sudah pasti, kalau exhibition doang itu bosan juga gitu. Nah, setelah hal ini gue bisa ngambil kesimpulan kalau sebenarnya game yang buat kita nggak bosan, terutama game single player ya, yang storytelling gitu, yang ada story mode-nya, itu adalah game-game yang bukan game yang baru, bukan game dengan grafik yang bagus, atau bukan game dengan alur cerita menarik sekalipun gitu. Karena banyak game-game yang alur ceritanya bagus, setelah tamat orang nggak mau main lagi gitu. Tapi ada game yang muak gitu ditamatin tapi orang tetap main. Misalnya contoh kayak RM4, itu kan game lumayan seru tuh ditamatin berulang-ulang karena ada dapat bonus setelah tamat level ini, ada level ini senjata unlimited gitu kan. Terus yang gue sering mainin ya rata-rata game-game PS2 gitu, kayak NASCAR Rumble Racing, Mortal Kombat, terus ada Digimon Rumble Arena. Itu game udah bolak-balik tamat, udah bolak-balik kita mainin tapi nggak bosen-bosen gitu. Kayak sekarang disuruh main itu pun tetap oke gas gitu. Nah, setelah beberapa hal tersebut, gue menyadari bahwa misalnya kita kesampingkan dulu game PS2, kita anggap itu kan game-game PS2 yang gue sebutin tadi, game-game yang tetap harus ada temennya gitu biar seru. Kayak Mortal Kombat, NASCAR itu kan mainnya berdua gitu, Basara. Nah, terus gimana dengan game-game yang story mode gitu, yang single player, yang sendiri, yang tidak ada orang, yang kita dan NPC, hanya kita dan NPC. Sebenarnya game yang seru dimainkan dan tahan kita berjam-jam mainin game tersebut adalah game yang dimana kita merasa bisa masuk ke dalam game tersebut dan menikmati vibe suasana dari game-game tersebut. Misalnya contoh gua main PES 2013, itu kan game jadul banget gitu, game zamannya PS3. PS3 berapa tahun lalu sih keluarnya, udah lama lah pokoknya, lupa ya. Game kayak PES 2013 itu kenapa gue suka, karena
balik lagi, kalau misalnya kalian sudah nonton channel ini dari lama, gue suka banget Haikyuu, gue suka banget anime sports, gue juga suka olahraga gitu. Satu game ini cocok genrenya sama gue gitu, game olahraga ya kan. Nah tapi kan banyak game-game olahraga lain gitu, NBA atau apa ya, MMA gitu, atau basket ya kan, ya basket NBA sama lah, atau yang balap-balapan segala macam. Kenapa gue milihnya PES 2013? Alasan yang pertama, satu, gue tidak perlu belajar lagi tentang sistem mekanismenya. Gue udah tahu, gue udah pernah mainin game tersebut, gue udah pernah mainin Master League dan segala macam sistemnya sudah gue pelajari. Dan yang kedua adalah gue berasa masuk gitu ke dalam dunia PES 2013 ini, Master League ini. Gue benar-benar menjadi sosok manajernya gitu. Di situ kita bisa menjadi manajer, terus kita ada opsi kalau misalnya sebelum main itu ada to the next match, atau yang ini mainkan sebagai pelatih gitu. Intinya kita di situ ngeliatin pemain-pemain kita bermain, ya kita tugasnya cuman bisa kayak gonta-ganti pemain doang. Aku nggak sampai sedetail apakah bisa kasih instruksi untuk menyerang dan bertahan, tapi intinya ada coach mode, terus ada bisa di skip juga pertandingannya, jadi nggak terlalu buang-buang waktu. Dan ada transfer ya, kalian semua pasti udah tahu lah semua sistem di PES ya, Master League terutama. Dan PES sekarang kan gue denger tidak ada Master League lagi ya, yang eFootball, atau Master League-nya ini gamenya gratis tapi Master League-nya bayar setahu gue gitu. Ralat kalau gue salah, tapi ya gitu. Ini ya gue masuk di dalam dunia game tersebut, gue merasa berinteraksi dengan pemain-pemain gue ikut juga dalam penawaran pemain, jual beli pemain, terus memotivasi pemain, kan ada tuh sesi-sesinya gitu kan. Terus kita kan bisa milih opsi-opsi latihan-latihan orang nih, terus ya gitulah, kayak waktu memenangkan trofi itu kan ikut bereiforia, yang karakter yang kita bikin sebagai manajer itu kan dia ikut juga gitu, bersenang-senang saat memenangkan trofi gitu. Dan nge-build tim dari awal, sensasi nge-build tim dari awal, dari tim yang lemah terus masuk kita sebagai manajer, kita kuatin tim tersebut, yang dimana kita harus melawan klub-klub raksasa dengan pemain-pemain seadanya yang kita buat berkembang ya kan. Itu kan menurut gua masuk banget gitu dunianya, kayak aduh, gua berasa jadi manajer jenius gitu yang membuat perubahan bagi tim tersebut gitu, tim kecil ini sudah pasti ya. Dan kalau sekedar informasi, gue memilih Fulham. Kenapa Fulham? Karena ya Liga Inggris bos, banyak banget klub raksasa gitu. Jadi Premier League, pada saat setiap Premier League ya kita nggak bisa santai gitu. Kalau kita santai ya tergeser lah posisinya, karena semua tim di Premier League tuh bersaing gitu. Dan juga nanti kan ada Liga Champion di mana kita bertemu dengan tim-tim Eropa lainnya. Tapi kalau misalnya kalian mau main Master League, terutama di game PS, gue saranin pilih aja Premier League, karena pemain-pemain top, tim-tim top ada di situ semua. Jadi nggak bosen lah lawan tim-tim lemah yang banyak. Itu ya, itu nggak usah dijelasin lah ya, kayak kalian semua udah khatam banget yang main-main PS, udahlah gampang gitu. Jadi intinya seperti itu. Game yang baik adalah game yang bisa membuat kita masuk ke dalam dunianya. Tergantung selera orang masing-masing. Ada yang suka RPG gitu kan, oh gue merasa jadi kesatria gitu, gue merasa jadi warrior, gue mau ngambil misi, duduk di bar ya kan, terus ngajak partian segala macam, hunting, grinding monster, mengetahui kelemahan monster, berburu, memperkuat diri. Kan beda-beda orang. Ada yang kayak misalnya Red Dead Redemption gitu kan, gue suka jadi cowboy segala macam, gue bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti berburu, berinteraksi, terus menyelesaikan misi-misi yang aneh. Atau kayak di GTA kita bisa mencuri bank gitu-gitu, kayak seakan-akan kita masuk ke dalam dunia game tersebut gitu. Jadi sebenarnya menurut gue ya tidak ada kata bosan dalam bermain game, tinggal gamenya aja nih. Ada nggak game yang tepat untuk kita pada saat ini gitu. Jadi antara dua, entah lu main sama teman-teman lu ya kan, teman-teman lu rame yang main, atau yang kedua adalah lu bermain game single player tapi di mana lu bisa masuk ke dalam game tersebut gitu. Oke lah, mungkin segini aja bacotan tidak penting hari ini.
Semoga kalian tetap betah ya menonton podcast episode keempat ini yang bangsat lah. Apa ini sebenarnya, woi? Tidak ada faedah. Kalau misalnya kalian ada saran konten apa gitu, gua ngebahas apa, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.